Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Setelah sebelumnya kita bahas mengenai tafsir Al-Fatihah ayat 3, maka sesudahnya kita lanjutkan dengan bahasan tentang ayat keempat dari Al-Fatihah. Maliki Yaumiddin. Indonesian, Tafsir Ibn Katsir. Sebagian ulama qiraah membacanya Maliki, sedangkan sebagian yang lain membacanya Ma'aliki. Kedua-duanya sahih lagi mutawatir di kalangan as-sab'ah. Lafaz Maliki dengan huruf lam dikasrahkan, ada yang membacanya Malki dan Maliki. Sedangkan menurut bacaan Nafi, harakat kasrah huruf kaf dibaca Isba, hingga menjadi Malaki Yaumiddin. Kedua bacaan tersebut, Malaki dan Maliki, masing-masing mempunyai pendukungnya tersendiri ditinjau dari segi maknanya, kedua bacaan tersebut sahih lagi baik. Sedangkan Az-Zamakhsyari lebih menguatkan bacaan Maliki, mengingat bacaan inilah yang dipakai oleh ulama kedua kota suci, Mekah dan Madinah, dan karena firman-Nya. Limanil mulkul yauma. Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Al-Mu'min 16. Qauluhul haqqu walahul mulku. Dan benarlah perkataannya dan di tangan kekuasaannya lah segala sesuatu. Al-An'am 75. Telah diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa ia membaca Malaka Yaumiddin atas dasar anggapan fi'il, fa'il, dan maf'ul, tetapi pendapat ini menyendiri lagi aneh sekali. Abu Bakar Ibnu Abu Daud meriwayatkan, sehubungan dengan bacaan tersebut, sesuatu yang garib, aneh, mengingat dia mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Abu Abdurrahman Al-Azdi, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab Ibnu Adi Ibul Fadl. Dari Abul Mutarrif, dari Ibnu Syihab yang telah mendengar hadits bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman serta Muawiyah dan anaknya, yaitu Yazid Ibnu Muawiyah, membaca Ma'aliki Yaumiddin. Ibnu Syihab mengatakan bahwa orang yang mula-mula membaca Maliki adalah Marwan, Ibnul Hakam. Menurut kami, Marwan mengetahui kesahihan apa yang ia baca, sedangkan hal ini tidak diketahui oleh Ibnu Syihab. Telah diriwayatkan sebuah hadis melalui berbagai jalur periwayatan yang diketengahkan oleh Ibnu Murdawaih, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya Maliki Yaumiddin. Lafaz Malik diambil dari kata al-milku, seperti makna yang terkandung di dalam firman-Nya. Inna nahnu narisul ardo wa men alaiha wa ilaina yurja'un. Sesungguhnya kami memiliki bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan. Maryam 40. Kula udzu birabbin nasi malikin nasi. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Pemilik manusia. An-Nas 1, 2. Sedangkan kalau Maliki diambil dari kata al-mulku, sebagaimana pengertian yang terkandung di dalam firman-Nya. Limanil mulkul yauma lillahil wahidil qahari. Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Hanya kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Al-Mu'min 16. Qauluhul haqqu walahul mulku. Benarlah perkataannya. Dan di tangan kekuasaannya lah segala kekuasaan. Al-An'am 73. Al-mulku yaumaidinil haqqu lirrahmani wa kana yauman alal kafirina asiro. Kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan yang Maha Pemurah. Dan adalah, hari itu, suatu hari yang penuh dengan kesukaran bagi orang-orang kafir. Al-Furqan 26. Penghususan sebutan al-mulku, kerajaan, dengan Yaumiddin, hari pembalasan, tidak bertentangan dengan makna lainnya, mengingat dalam pembahasan sebelumnya telah diterangkan bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam, yang pengertiannya umum mencakup di dunia dan akhirat. Dimudahkan kepada lafaz Yaumiddin karena tiada seorang pun pada hari itu yang mendakwakan sesuatu, dan tiada seorang pun yang dapat angkat bicara kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dinyatakan di dalam firman-Nya. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu sofa, la yatakalamuna illa men izina lahur rahmanu wa qala syawaba.
Pada hari ketika roh dan malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata. Kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar. An-Naba 38. Wa hasa'atil asywatu lirrahmani falatasma'u illa hamsa. Dan merendahlah semua suara kepada Tuhan yang Maha Pemurah, maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. Taha 108. Yauma yati latu kalimu nafsun ila bisnihi faminhum syaki wasaid. Dikala datang hari itu, tidak ada seorang pun yang berbicara, melainkan dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Hud 105. Dahak mengatakan dari Ibnu Abbas bahwa Maliki Yaumiddin artinya tiada seorang pun bersamanya yang memiliki kekuasaan seperti halnya di saat mereka, raja-raja, masih hidup di dunia pada hari pembalasan tersebut. Ibnu Abbas mengatakan, Yaumiddin adalah hari semua makhluk menjalani hisab, yaitu hari kiamat. Allah membalas mereka sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Jika amal perbuatannya baik, balasannya baik, dan jika amal perbuatannya buruk, maka balasannya pun buruk, kecuali orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang sama dikatakan pula oleh selain Ibnu Abbas dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan ulama salaf. Hal ini sudah jelas. Ibnu Jarir meriwayatkan dari sebagian mereka bahwa tafsir dari firman-Nya, Maliki Yaumiddin, ialah Allah Maha Kuasa untuk mengadakannya. Tetapi Ibnu Jarir sendiri menilai pendapat ini daif, lemah. Akan tetapi, pada lahiriahnya tidak ada pertentangan antara pendapat ini dengan pendapat lainnya yang telah disebutkan terdahulu. Masing-masing orang yang berpendapat demikian dan yang sebelumnya mengakui kebenaran pendapat lainnya serta tidak mengingkari kebenarannya, hanya saja konteks ayat lebih sesuai bila diartikan dengan makna pertama di atas tadi dibandingkan dengan pendapat yang sekarang ini, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman-Nya. Al-mulku yaumaizinil haku lirrahmani, wa kana yauman alal kafirina asiro. Kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan yang Maha Pemurah. Dan adalah, hari itu, suatu hari yang penuh dengan kesukaran bagi orang-orang kafir. Al-Furqan 26. Sedangkan pendapat kedua pengertiannya mirip dengan makna yang terkandung di dalam firman-Nya. Wa yauma yakulu kun fayakun. Pada hari Dia mengatakan, jadilah, lalu terjadilah. Al-An'am 73. Pada hakikatnya raja yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dinyatakan di dalam firman-Nya. Huwalahul lazi la ilaha illahwal malikul kuddusus salam. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera. Al-Hasyr 23. Di dalam hadis sahihain disebutkan melalui Abu Hurairah secara marfu. Ahnawel ismin inzalahi tasama bimalikil amlaki wala malika illallahu. Nama yang paling rendah di sisi Allah ialah seorang yang menamakan dirinya dengan panggilan Malikit Amlak. Sedangkan tiada raja selain Allah. Di dalam kitab Sahihain disebutkan pula bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yakbidulahul ardo wayatwi sama biyaminihi sumayakulu anal maliku aina mulukal ardi? Ainal jabarun? Ainal mutakabirun? Allah menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya, kemudian berfirman, Akulah Raja. Sekarang mana raja-raja bumi, mana orang-orang yang diktator, mana orang-orang yang angkuh? Di dalam Al-Quran disebutkan melalui firman-Nya, Limanil mulkul yauma lillahil wahidil qahar. Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Hanya kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Al-Mukmin 16. Adapun mengenai nama lainnya di dunia ini dengan memakai sebutan Malik, yang dimaksud adalah nama majas. Bukan nama dalam arti yang sesungguhnya, sebagaimana yang dimaksud di dalam firman-Nya. Innallaha qad ba'atsalakum taluta malika. Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi raja kalian.
Al-Baqarah 247. Wakana waro'ahum malikun. Karena di hadapan mereka ada seorang raja. Al-Kahfi 79. Isja alafikum anbiya awaja alakum mulukan. Ketika dia mengangkat nabi-nabi di antara kalian, dan dijadikannya kalian sebagai raja-raja, orang-orang yang merdeka. Al-Maidah 20. Di dalam sebuah hadis sahihain disebutkan, Mitslul muluki alal asirroti. Seperti raja-raja yang berada di atas dipan-dipannya, singgasana. Adin artinya, pembalasan dan hisab, sebagaimana yang disebut di dalam firman lainnya, yaitu Yauma izin yuwafihimulahu dinahumul haqo. Di hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya. An-Nur 25. Inna lamadinun. Apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Asy-Syafat 53. Makna yang dimaksud ialah mendapat balasan yang setimpal dan dihisab. Di dalam sebuah hadis disebutkan, Al-Kaisu mendana nafsahu wa amila lina badal mauti. Orang yang pandai ialah orang yang melakukan perhitungan terhadap dirinya sendiri dan beramal untuk bekal sesudah mati. Makna yang dimaksud ialah, hisablah dirimu sendiri, sebagaimana yang dikatakan Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Yaitu, hisablah diri kalian sendiri sebelum dihisab dan timbanglah amal perbuatan kalian sebelum ditimbang, dan bersiap-siaplah, berbekallah, untuk menghadapi peradilan yang paling besar di hadapan Tuhan yang tidak samar baginya semua amal perbuatan kalian, seperti yang dinyatakan di dalam firman-Nya. Yauma izin yuroduna latafa minkum hafiyah. Pada hari itu kalian dihadapkan kepada Tuhan kalian. Tiada sesuatu pun dari keadaan kalian yang tersembunyi baginya. Al-Haqqah 18. Wallahu a'lam bisyawab.